Kita ke informasi lain pemirsa, Aldi Aprianto, korban meninggal dunia akibat tertembak oknum polisi anggota Polsek Giri Subo dimakamkan di Gunung Kidul, Yogyakarta. Sementara pelaku kini diperiksa internal dan ditahan di Mapolda DIY untuk proses hukum lebih lanjut. Ibunda Aldi Aprianto pingsan saat sang putra yang baru berusia 19 tahun itu akan dimakamkan di Dusun Wuni, Gunung Kidul, Senin siang. Puluhan pelayat yang ikut mengiringi pemakaman korban pun tak bisa menahan tangis dan duka mendalam atas kepergian Aldi. Kapolres Gunung Kidul, AKBP Edi Bagus Sumantri dan Bupati Gunung Kidul, Sunaryanto juga ikut menghantarkan Aldi ke pemakaman. Korban dimakamkan di pemakaman umum tak jauh dari rumah duka. Keluarga meminta polisi mengusut tuntas kasus kematian Aldi, terutama memproses hukum oknum polisi yang menembak korban. Kepolisian menyatakan turut berbelasungkawa atas kematian korban. Pelaku kini sudah diperiksa internal dan sudah ditahan di Mapolda DIY untuk proses hukum lebih lanjut. Saya ikut berduka saja kepada korban, kemudian keluarga korban. Demikian untuk proses hukum sudah kita lakukan baik proses secara eksternal maupun internal. Nanti proses hukum yang menangani semuanya adalah Polda. Demikian. Apa ada unsur kelalaian Pak dari anggota itu? Ada unsur kelalaian? Nanti biar penyidik yang menyampaikan. Aldi Aprianto, 19 tahun, meninggal dunia setelah tertembak peluru dari senjata laras panjang milik oknum polisi berinisial MK. Peristiwa penembakan terjadi saat terjadi keributan antar penonton saat digelarnya pentas hiburan dangdut dalam rangka acara bersih Dusun Padukuhan, Wuni, Kelurahan Ngalindur, Gunung Kidul, Minggu malam. Saat itu oknum polisi berinisial MK yang berada di atas panggung sedang melakukan pengamanan. Tanpa diduga, senjata laras panjang yang dibawanya meletus dan mengenai Aldi Aprianto yang kebetulan berada di depan panggung. Korban sempat dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis, namun karena lukanya cukup parah, korban akhirnya meninggal dunia. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Lukas Didit, TV One mengabarkan. Pemirsa, dua warga negeri Iwataka, Maluku Tengah ditembak oleh orang tak dikenal di areal sekitar segitiga kantor camat di Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah. Isak tangis keluarga korban menembakkan oleh orang tak dikenal di Rumah Sakit Umum Daerah Saparua, Maluku Tengah pecah setelah mengetahui Helma Hatu meninggal dunia tidak lama setelah dirujuk ke Rumah Sakit Umum Saparua. Korban diketahui meninggal atau mengalami luka parah setelah tertembak di bagian leher oleh orang tak dikenal usai mengikuti upacara Hari Ulang Tahun Pahlawan Nasional Patimura ke-206 di lapangan benteng Dursete, Saparua. Korban merupakan seorang aparatur sipil negara atau ASN di kantor Kecamatan Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah. Selain Welma, korban lain adalah Ronald Papilaya yang berusia 51 tahun, warga negeri Iwataka. Korban diketahui juga menjadi sasaran tembak oleh penembak misterius saat mengendarai kendaraan motor miliknya. Pemirsa, 4 orang pekerja pembangunan Tower BTS yang disandera oleh kelompok bersenjata di Papua dievakuasi tim gabungan TNI Polri. Keempat orang ini dapat dijemput setelah kepala distrik dibantu oleh warga Okibab membangun komunikasi dengan kelompok bersenjata agar 2 orang yang terluka bisa mendapatkan penanganan medis. Dengan menggunakan pesawat PKRBP, tim gabungan TNI Polri yang dibantu warga Okbab berhasil mengevakuasi keempat orang itu dari Okbab ke Rumah Sakit Oksibil di Pegunungan Bintang. 2 orang bernama Asmar dan Ferian Erlangga menderita luka akibat benda tajam. Sementara PA Skulka dan Senus Lepi Talem dalam kondisi sehat. Sedangkan 1 korban luka lainnya yang telah dilepas kemarin, Benyamin Sembiring, telah mendapatkan perawatan medis
di Rumah Sakit Bayangkara Jayapura.